Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bu Guru harap anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak masih di tema 3 subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran 2 dan 3. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi belajar kita pada hari ini yang pertama tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Yang kedua adalah kolase. Yang ketiga bagian-bagian tumbuhan. Dan yang terakhir menyusun pertanyaan wawancara. Anak-anak, memasuki materi kita yang pertama mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Bisa dijadikan sebagai bahan makanan dan juga sebagai oksigen. Sehingga kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan ini dengan baik. Adapun di sini kewajiban kita yang pertama, menjaga kelestarian tumbuhan dengan terus menanamnya. Yang kedua, memelihara tumbuhan dengan merawat dan rutin menyiramnya. Dan yang ketiga, memberi pupuk agar tumbuh subur. Selain itu, kita juga memiliki hak yang akan kita peroleh apabila kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik. Yang pertama, memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Dan yang kedua, mendapatkan udara segar yang cukup akan oksigen. Jadi, alangkah baiknya jika anak-anak mulai bisa merawat tanaman supaya tumbuh dengan baik, karena apabila kita tidak merawatnya, maka akan merusak lingkungan dan persediaan oksigen akan berkurang. Memasuki materi kita yang kedua, yaitu tentang kolase. Kolase sendiri adalah karya seni rupa 2 dimensi yang merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar atau pola. Bahan yang digunakan untuk ditempelkan ini sendiri contohnya bisa menggunakan kertas, kayu, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, dan lain-lain. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Anak-anak bisa lihat sendiri, di situ ada contoh gambar dari kolase. Anak-anak bisa lihat pada contoh gambar. Yang pertama pada gambar kupu-kupu itu, kolase dengan menggunakan bahan dari biji-bijian seperti biji jagung dan biji kacang hijau. Yang kedua juga sama, yang pada gambar burung itu ada jagung, ada kacang hijau, dan dari biji padi. Kemudian pada gambar burung merak yang di bawah itu dari daun-daunan kering. Dan masih banyak contoh gambar kolase yang lainnya. Barangkali anak-anak bisa melihat referensi lain di internet atau di Google dengan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Memasuki materi belajar kita yang selanjutnya tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ini sendiri dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima adalah buah dan biji. Yang pertama kita akan membahas tentang akar.
Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Akar dibedakan menjadi dua macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang pertama, akar serabut. Tumbuhan yang berakar serabut ini umumnya adalah tumbuhan monokotil. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil adalah memiliki akar serabut, bijinya berkeping satu, batangnya tidak berkambium, bertulang daun sejajar atau melengkung, serta batangnya tidak memiliki banyak cabang. Contoh dari tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah tebu, jagung, dan ilalang. Yang kedua, akar tunggang. Tumbuhan yang berakar tunggang umumnya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah berakar tunggang, bijinya berkeping dua, batangnya berkambium, bertulang daun menyirip atau menjari, batang banyak cabangnya. Contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah mangga, jeruk, nangka, dan jambu. Adapun fungsi akar bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Sebagai alat pernafasan. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, serta memperkokoh berdirinya batang. Kemudian anak-anak, akar ini sendiri terdiri atas rambut akar atau bulu akar dan juga tudung akar. Rambut akar ini fungsinya sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sedangkan tudung akar fungsinya sebagai pelindung akar saat menembus tanah. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki bentuk akar yang khusus. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, akar gantung. Adalah akar yang tumbuh dari bagian batang di atas tanah dan menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi untuk menimbun air. Contohnya terdapat pada pohon beringin dan anggrek. Itu anak-anak bisa lihat contoh dari gambar yang paling atas ya, itu adalah contoh gambar pohon beringin. Kemudian yang kedua, akar napas. Adalah akar yang muncul ke permukaan tanah. Akar napas ini berfungsi untuk menyerap udara pernafasan. Contohnya terdapat pada tumbuhan bakau atau mangrove biasanya. Di situ anak-anak bisa lihat pada gambar yang kedua. Yang ketiga adalah akar tunjang. Adalah akar yang tumbuh pada batang dan masuk ke dalam tanah. Akar tunjang ini berfungsi untuk menahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya terdapat pada pohon pandan dan anak-anak bisa melihat gambar yang ketiga. Yang keempat adalah akar pelekat. Akar yang pada batang dan tidak tumbuh dalam tanah. Akar pelekat ini tidak digunakan untuk menyerap air dan zat hara, tetapi untuk menempel pada inang. Contohnya terdapat pada sirih. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang keempat. Dan yang terakhir, akar hisap. Adalah akar yang menerobos ke batang tumbuhan yang ditumpangi. Akar hisap berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang terdapat pada tumbuhan yang ditumpangi. Contohnya terdapat pada benalu dan bisa dilihat pada gambar yang terakhir.
Memasuki bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Adalah bagian tumbuhan yang tampak berada di atas tanah. Fungsi batang bagi tumbuhan adalah tempat tumbuhnya dahan, daun, bunga, dan buah. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menyalurkan air dan zat hara ke daun, serta sebagai alat transportasi, yaitu menyalurkan sari-sari ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sari-sari yang dimaksud di sini adalah zat makanan dari hasil fotosintesis untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan ya anak-anak. Jenis-jenis batang dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, batang basah. Adalah tumbuhan yang batangnya mengandung dan contohnya terdapat pada bayam, pisang, serta. Yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu ini mempunyai kambium. Contohnya terdapat pada mangga, durian, jati, dan nangka. Dan yang ketiga, batang rumput. Tumbuhan dengan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contohnya terdapat pada padi dan juga rumput-rumputan. Anak-anak bisa lihat contoh gambar yang ada di bawah. Yang pertama ada batang berkayu. Pada gambar yang kedua ada batang rumput. Dan gambar yang terakhir itu batang basah. Memasuki pada bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun ini banyak mengandung zat warna hijau atau yang biasa disebut dengan klorofil. Tumbuhan yang memiliki klorofil dapat melakukan fotosintesis di daun. Fotosintesis ini sendiri merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya matahari. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Adapun fungsi daun bagi tumbuhan adalah sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernafasan, serta sebagai tempat fotosintesis bagi tumbuhan hijau. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, maka bentuk tulang daun terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Contohnya terdapat pada daun mangga, jambu, nangka, jeruk, dan juga durian. Yang kedua, tulang daun menjari. Tulang daun ini berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya terdapat pada tanaman singkong, pepaya, dan jarak. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Tulang daun ini berbentuk seperti garis-garis lengkung. Contohnya terdapat pada sirih, genjer, dan eceng gondok. Dan yang terakhir, tulang daun sejajar. Tulang daun ini berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya terdapat pada padi, rumput, jagung, dan tebu. Anak-anak bisa dilihat pada gambar yang di bawah, itu terdapat contoh gambar tulang daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Tumbuhan yang berbunga sempurna ini memiliki bagian-bagian bunga yang meliputi seperti pada gambar anak-anak,
memiliki mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, dasar bunga, bakal biji, serta tangkai bunga. Bunga ini merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan tumbuhan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan ini sendiri meliputi benang sari dan juga putih, di mana benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putih adalah alat kelamin betina. Kemudian anak-anak, bagian bunga yang merupakan perhiasan adalah mahkota bunga. Dan bagian bunga yang membuat daya tarik bagi serangga juga mahkota bunga. Karena mahkota bunga memiliki warna bermacam-macam dan menarik, sehingga bisa memikat kupu-kupu maupun serangga untuk hinggap pada bunga. Karena dengan ini akan membantu proses penyerbukan. Tangkai bunga yang berada di bagian bawah bunga ini berfungsi untuk penopang bunga dan penyambung antara bunga dan batang. Kemudian ada kelopak yang berada di bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya kelopak ini bentuk dan warnanya mirip atau menyerupai daun. Bagian tumbuhan yang kelima atau yang terakhir adalah buah dan biji. Buah ini merupakan hasil perkembangan bunga. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sumber makanan bagi manusia dan hewan. Hasil fotosintesis berupa glukosa atau zat gula juga disimpan di dalam buah. Sedangkan biji berfungsi untuk melindungi calon tumbuhan baru. Karena apabila biji ditanam, baru akan menjadi sebuah tanaman yang baru. Anak-anak bisa melihat pada gambar, di situ merupakan bagian-bagian dari buah. Ada daging buah, kulit buah, serta bijinya. Memasuki materi belajar kita yang terakhir tentang menyusun pertanyaan wawancara. Pada saat melakukan wawancara, hendaknya kita harus bersikap sopan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian membuat pertanyaan dengan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata resmi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini terdapat dua contoh kalimat baku dan tidak baku. Yang pertama, sebentar lagi aku akan nyampe di rumahmu. Ini merupakan kalimat yang tidak baku. Sehingga apabila dibenarkan menjadi kalimat baku, kalimatnya akan berubah menjadi saya sebentar lagi akan sampai di rumahmu. Yang kedua contohnya, airnya udah dituangin ke dalam mangkok. Ini merupakan contoh kalimat yang tidak baku. Apabila diubah menjadi kalimat yang benar atau kalimat baku, kata-katanya akan berubah menjadi airnya sudah dituangkan ke dalam mangkok. Itu tadi merupakan contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku yang perlu anak-anak ketahui. Karena apabila kita melakukan wawancara, ketika kita tidak menggunakan kalimat baku, kesannya akan tidak sopan. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi tema 3 subtema 1, pembelajaran 2 dan 3 dari Bu Guru. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu harap anak-anak semua tetap semangat
menjalani belajar jarak jauh seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.